Nah ini ya, ini ada 3 mata kuliah pilihan. Nanti tolong dipilih sesuai dengan profil lulusan yang Anda inginkan. Dan diusahakan untuk kelas B dan kelas C diundang tidak, Bu? Mbak Diva? Kelas Ada, kelas ada. B ya, Heeh. diusahakan untuk yang kelas B dan C karena hanya satu kelas, jumlahnya hanya kurang dari 30 ya, hanya satu 20. kelas, maka diusahakan untuk kelas B dan C untuk didiskusikan di dalam satu kelas itu satu 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 profil, karena nanti kalau banyak profil nanti tidak akan di-ACC kelasnya ya, karena minimal satu kelasnya 30 apa namanya mahasiswa untuk bisa kelas mata kuliah pilihan itu, sehingga untuk kelas C dan B ya mohon maaf ini harus satu kelas itu harus sama ya profilnya, sehingga mata kuliah pilihannya ya harus biar sama. Tetapi untuk kelas A itu karena banyak kelas ya, ada 4 kelas, itu bisa berbeda-beda. Karena nanti mungkin bisa gabung ya. SI 17A1 mungkin yang profil A, profil pengembang informasi, kemudian digabung dengan kelas 17A2, 3, dan A4 yang mengambil profil yang sama untuk mata kuliah pilihan. Dan mohon diusahakan yang kelas saya itu jangan pada waktu memilih ya jangan apa namanya itu istilahnya jangan manut karo koncone gitu ya. Disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri, disesuaikan dengan kompetensi yang diri sendiri. Jadi jangan wah karena teman saya itu pilih sing kelas itu kan teman kelas saya pilih profil A, saya harus pilih sama. Ya, sesuai dengan apa namanya minat yang diinginkan. Nah, ini ya nanti Anda bisa memilih 3 mata kuliah pilihan. Ya ini mata kuliah pilihannya. Nah, ini sudah ada ini ya. Kalau bintang satu itu Anda berarti yang profil mata kuliah pilihan yang profilnya pengembang sistem informasi enterprise, yang bintangnya 2 ini mata kuliah pilihan untuk profil yang konsultan informasi. Kemudian yang bintangnya 3 itu untuk mata kuliah yang uh, profil lulusan yang spesialis basis data. Kemudian yang bintangnya 4 itu untuk mata kuliah yang profil lulusannya itu teknopreneur. Kemudian kalau ada yang double, misalkan ini bisnis ada bintang 1 dan bintang 4, berarti digunakan untuk pengetahuan sistem informasi enterprise dan digunakan untuk apa? Teknopreneur. Ini mata kuliah ya. Nanti akan dimunculkan di semester 7 ada 3 ya. Akan dimunculkan 3 mata kuliah pilihan sesuai dengan profil lulusan yang Anda. Ya. Jadi mohon nanti untuk teman-teman semua itu mengisi mengisi apa namanya uh, yang sudah di-share sama Bu Hanifah kemarin ya, mau diisi sesuai dengan yang diinginkan ya, apakah uh, pengembang sistem informasi enterprise atau konsultansi informasi atau spesialis basis data atau teknopreneur. Ya, pada waktu memilih maka nanti pada waktu muncul mata kuliah pilihan maka Anda akan masuki kelas sesuai dengan pilihan yang Anda pilih. Itu misalkan nanti menjadi seorang pengembangan sistem informasi, nanti maka Anda harus ikut mata kuliah yang ini ya, pengembang berarti yang ada e-bisnis, ada integrasi aplikasi korporasi, kemudian ada ini ya perencanaan keberlangsungan bisnis itu. Kemudian kalau yang milih yang konsultan sistem informasi maka yang ini yang bintangnya 2, maka audit SI, manajemen kualitas SITI, kemudian teknik penamalan itu, atau yang ini yang perencanaan keberlangsungan bisnis yang bintangnya ada 2 juga. Nah, ini bisa jadi nanti yang bintang yang ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 4 ini berarti bisa gabung dengan yang profil pengembang sistem informasi enterprise dengan konsultansi informasi atau yang teknopreneur. Itu bisa gabung jadi satu kelas. Nanti satu kelasnya kita atur 30. Nah, itu. Jadi nanti bisa satu kelas itu bisa terdiri dari beberapa mahasiswa dari kelas yang lain ya. Ada yang 17A1, 17A2, 17A3, dan 17A4. Itu mungkin yang uh, itu dulu. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan?
ya sambil dibuka saja ininya apa namanya videonya ya kameranya biar saya lihat ini sudah lama tidak ketemu dengan teman-teman itu kata kan wajah itu malah apa orang nang omah terus malah putih apa malah ireng gitu loh itu kan udah kita kan suwe itu pas meh 6 bulan nggak ketemu gitu nang omah terus sih malah putih apa malah ireng kan malah nggak ngerti apa malah gundul apa malah botak gitu nah ini kan kita Pak Wahyu Pak, ya, kan oh, Pak Sean. Wahyu Wahyu super truk ya Wahyu super truk wis dana urung gue Nggih Wahyu Pak, nggih. wis Terus dana wis dana anake kathah ning bojone dereng gadahi Pak. oh lah yo anak yo keh bojone urung enak iya piye ta ya silakan ada yang mau ditanyakan ini ada yang tanya di chatting ya kelas malam ada satu yang mengambil penjurusan berbeda itu bagaimana nah itu tadi sudah saya sampaikan khusus untuk kelas B dan C karena jumlah mahasiswa sedikit maka ya harus didiskusikan dalam satu kelas mohon didiskusikan di grup kelas masing-masing kelas B dan kelas C milih satu jurusan satu profil karena tidak mungkin untuk membuat dua lebih kelas karena tidak mungkin diizinkan untuk membuat kelas yang berbeda karena jumlahnya sedikit berbeda kalau kelas A kan ada 4 kelas itu bisa bisa anu ya saling bisa lebih dari satu kelas kan itu jadi tolong nanti yang ketua kelas untuk kelas B dan C mohon didiskusi ya di mana di forum uh, apa grup ya untuk enaknya milih yang apa yang profil yang pertama tadi pengembang informasi atau profil konsultasi informasi atau profil spesialis basis data atau teknokrem itu mohon maaf jadi kalau kelas B dan C harus satu pilihan karena tidak mungkin anda milih beda terus melu kelasnya gitu karena kan kita belum tahu nanti setelah ini nanti semester ini kita tatap muka atau daring ya. Nanti kalau ada keputusan dari Kementerian Ristek Dikti bahwa diperbolehkan besok kuliah tatap muka langsung kan berarti kita masuk di kelas tatap muka di kelas tapi kan kita masih menunggu tapi ini sampai saat ini masih dilaksanakan secara daring gitu ada yang mau lagi silahkan yang mau tanya Mbak Dinar, wah kaya MC, kaya apa kok ya kaya MC kaya apa namanya? Wah iki pakai masker coba iki. Ardian dia masker yo irunge tok ora sak bathuk-bathuk itu ya kan. Ardian. Nah, masker sak biaduke kan. Ayo yang lain silakan. Ada enggak yang mau tanya? Ya, si Dinar ini Lah ini malah ya. Siapa ini? Wahyu. Ayo silakan yang mau tanya. Ya, masih bingung Pak. Ya, Dinar bingung. Tidak usah bingung. Kowe iki benar orang bingung nanti yang Pak. bingung menentukan pilihan. Ya, banyak yang dipilih ya. Makanya jangan banyak pilihan, satu saja. Selamat pagi Pak Eko Ya, ngapunten Mas Tanglet. Ardian. Ya, Eh, silakan. itu saya dari sekian penjurusan itu saya masih bingung mau pilih yang Mm-mm. mana. Mm-mm. Maksudnya kalau dari Bapak pribadi, seandainya Mm-mm. kita itu mau menjadi Mm-mm. ahli dari sistem informasi, maksudnya nanti jika ada yang mau melanjutkan ke S2 ataupun nanti mau Mm-mm. melanjutkan menjadi S3 nanti kan, maksudnya Mm-mm. dari beberapa pilihan itu yang paling menunjang untuk keperluan sistem informasi itu yang mana aja Pak itu? Atau Kalau untuk aja? kalau untuk mau melanjutkan ke S2 itu semua bisa Mas. Pilihan karena kan kurikulum kita itu sudah disetting bahwa nanti baik itu profil yang pertama, kedua, ketiga maupun keempat itu semua bisa untuk apa namanya melanjutkan ke S2. Karena kan S1 yang kita punya itu S1 bukan S1 bukan vokasi ya, bukan D4 tapi S1 jalurnya jalur akademik. Jadi tetap bisa nanti Anda setelah lulus S1 mau transfer S2 itu bisa. Kalau saran-saran sesuai dengan visi misi dari apa namanya S1-nya sebagai pengembang informasi enterprise, maka pilihan yang pertama sebagai apa? Pengembang sistem informasi enterprise. Tapi tulis saja, saya mau pengen jadi pengusaha di bidang teknologi informasi, yo boleh, silakan yang teknopreneur. Itu Mas Adrian. Jadi tetap bisa, mau milih yang
yang satu yang pilihan pengembang informasi atau konsultan informasi atau yang spesialis basis data atau entrepreneur tetap nanti mau melanjutkan ke S2 sama bisa boleh. Karena ini kan mata kuliah yang dipilihkan ini adalah mata kuliah pendukung saja. Nggih, Sudah matur dari mulai suwun. dari semester 1 sampai semester 6 kemarin. Ya. Jadi mata kuliah inti dari prodi itu sudah Anda dapatkan di semester 1 sampai semester 6. Untuk mata kuliah bulian ini hanya mata kuliah pendukung. Untuk apa mendukung? Itu mau apa? Informasi interface atau mau spesialis basis data atau mau entrepreneur gitu. Gitu Mas. Nggih, matur suwun Pak Eko. Ya, ada yang lain silahkan. Ayo, silahkan ada yang lain yang mau bertanya. Itu banyak loh sebenarnya ada 85 peserta. Masa yang kelihatan hanya Mbak Dinar saja wajahnya Mbak Dinar ya. Ini ada yang tanya, Pak mau tanya mau edit pilihan di Google Form kemarin masih bisa tidak karena kemarin pas ngisi masih bingung. Nanti untuk kalau mau ganti pilihan segera nanti konfirmasinya ke Bu Hanifah ya kalau sudah terlanjur milih sudah submit terus kok mau ganti segera nanti hubungi sama Bu Hanifah nama siapa nimnya kelas apa kemudian pilihan pertama apa mau ganti apa silahkan hubungi Bu Hanifah. Kemudian ini apa lagi sini ada lagi yang bertanya nanti Mas Irfan sudah ya Mas Muklis maaf Pak mau tanya untuk yang mau mengambil kejuaraan entrepreneur itu nanti masih dapat mata kuliah mengenai bahasa pemrograman tidak? Kan bahasa pemrograman sudah semua disampaikan di semester 1 sampai 6. Nah, ini hanya mata kuliah pendukung saja. Semua mata kuliah di sini mata kuliah pendukung. Pemrograman sudah disampaikan di semester 1 sampai semester 6. Ini ya. Itu Mas. Itu kemudian yang Mbak Risma, Pak Eko, maaf, ada yang transfer kalau masih ada kekurangan jumlah SKS dan ternyata matkul pilihan masih belum menutup, mohon petunjuknya. Nanti silahkan konsultasi dengan PA, pembimbing akademik. Nanti saya enggak kurang kurang tahu mata kuliah yang pernah jenengan ambil apa-apa. Yang tahu kan PA. Nanti silahkan konsultasi dengan PA. Setelah itu nanti konsultasi, kalau ada kekurangan bisa mengambil mata kuliah yang belum belum pernah diambil di semester di bawahnya. Kan besok semester 7 itu bisa ngambil mata kuliah yang belum pernah diambil di semester 5 atau semester 3 untuk melengkapi kekurangan yang apa namanya yang menutup kekurangan dari SKS-nya. Itu Mbak Risma ya. Jadi silahkan nanti kurangnya berapa SKS kemudian nanti ditutup untuk mengambil mata kuliah yang belum pernah diambil di semester di bawahnya. Karena besok semester 7 maka bisa ngambil di semester ganjil, semester 5, semester 3. Tapi mata kuliah yang belum pernah diambil. Kemudian Pak Mas Irfan konfirmasi pergantian terakhir sampai kemarin diumumkan tanggal berapa Bu Anifah? Terakhir hari Sabtu. Terakhir hari Sabtu sudah harus konfirmasi ya hari Sabtu. Terus lagi maaf Mbak Rina, maaf Pak karena ini gabungan terlambat ya terlambat periksa dulu ya di Bedan terlambat berapa minggu. Mbak Rina terlambat laporan saya Mbak. Saya bukan pelakunya Mbak. Maaf Pak, karena gabungan terlambat. Jadi ini hanya mata kuliah pendukung dan tidak ada kaitannya dengan skripsi. Ya, sebaiknya nanti digantikan dengan skripsi. Tetapi kalau memang tidak, ya tidak apa-apa. Anda mengambil spesialis basis data, nanti skripsinya tidak harus tentang spesialis basis data. Boleh, ini hanya untuk mendukung. Tapi sebaiknya dikaitkan. Namanya kan pilihan berarti kan sesuai dengan kompetensi ini, sesuai dengan minat atau kompetensinya masing-masing. Itu boleh dikaitkan, boleh tidak Mbak Kina. Yang penting sesuai dengan visinya, yaitu apa? Menjadi pengembang sistem informasi enterprise, gitu, visinya. Terus ada lagi, itu Mas Jurnal UI jalan-jalan itu malah.
Jalan di mana ya? Jalan videonya dinyalain tuh. Tuh. Oh, siapa itu? Egar ya? Oh, Egar apa siapa itu? Mas Egar ya? Kenapa Pak? Jalan-jalan di Telkom. Jalan. Wah, anu tuh. Hmm. Eh? Nikahannya Wahyu gitu loh. Ora jenengan tak koyo Oh piye? iya, ya aku ora ngerti, lagi ngerti ki mau nek Wahyu nikah akhirnya yo Lah nikah. piye to? Pegawene Akhirnya yo dhewe ora nikah. dia. Pegawene kok di anu. Lah wong nikahe meneng-meneng kok kono isin kok nek dheweke nikah mungkin ya. Dadi aku ora digawe ngerti ya ora ngerti ya. Lah ya penting iso Nek nyelok ora kok. di nek ora digawe ngerti ya ora ngerti to. Lah Nikah karo makane. sapa sithake? Lah kowe Karo kapan? karo Lah kowe wedok. kapan? Lah Lah aku kowe kan wis, kapan? Pak. Oh wis lah kowe. Oh wis Ya to. ya wis nek wis ayu. Aman Yes. loh. Terus lanjut. Ya siapa lagi yang mau tanya? Ayo silakan. Mbak Liana, Mas Aziz, Mas Anggit, Pak Giat, Guntur, Ilham, Irfan, jelasin ulang 4 pilihan. Mbak Witri, anu ini lagi sibuk ngedoli pakaian nanggur. Nanti hmm, ini tadi loh Mbak, nah, ini 4 tadi kan ini pilihannya kan ada 4. Ini ya, pengembang apa namanya pengembang sistem informasi enterprise. Ini, jadi nanti kalau Anda memilih profil lulusan yang pengembang sistem informasi enterprise itu peran yang bisa dilakukan manajer proyek SITI, analis sistem atau sistem analis, kemudian analisis sistem bisnis atau bisnis sistem analis, perancang sistem atau sistem desainer, programmer. Itu yang pertama. Diharapkan ini ya, setelah ada mengambil profil lulusan ini dengan mata kuliah pendukung ini ya diharapkan di mata kuliah skripsinya yaitu disesuaikan. Kemudian yang konsultan informasi juga sama. Kalau Anda memilih yang pilihan yang kedua yang ini, maka nanti setelah lulus kita prodi mengharapkan nanti Anda menjadi ini ya konsultan SITI atau practice manager atau enterprise architect atau spesialis ERP ini. Jadi nanti mata kuliahnya sesuai dengan yang dukung ini. Ya, ada 3 mata kuliah yang dukung. Kemudian yang ketiga spesialis basis data. Ya, ada database designer maka dan nanti tolong dilihat di mata kuliah pilihan ada prasyaratnya ya. Mata kuliah pilihan nanti ada prasyaratnya ya. Ini ya, benar ya. Nah ini pada waktu Anda mengambil mata kuliah, mengambil profil yang spesialis basis data, maka kan ada mata kuliah penggalian data dan analitika bisnis. Maka prasyaratnya ini untuk mengambil ini desain database dan statistika. Maka dilihat, desain database nilainya jeblok ternyata. CKB ya, nilai pengantar basis data, desain database, administrasi dan manajemen basis data, wih CKB. Jibo iki malah mumet kowe yo. Iya, ini kan ada prasyaratnya ini. Nah, kemudian kalau yang ini, kalau mau ambil yang teknopreneur, maka ada ini teknologi open source terbaru. Maka syaratnya pemrograman basis web, di pemrograman web itu jeblok ini C. Langsung gawe web kok. Ini kita BKB minimal B kita yuk, ya. Ora enak sing nilai C. Kita yuk kursi ciloro ini C ya. Itu spesialis basis data. Jadi ini bisa menjadi database designer, database programmer, database administrator, analisis data atau data analis, data warehouse analis, kemudian bisnis analis, bisnis intelligence. Ini katanya dengan basis data. Jadi 3 mata kuliah basis data itu harus kuat untuk mengambil profil spesialis basis data, yaitu pengantar basis data, desain pengantar database, desain database, dan administrasi dan manajemen database itu harus kuat untuk bisa mengambil profil spesialis basis data. Kemudian entrepreneur tadi ya, apa namanya membuat mengelola usaha dengan menggunakan teknologi. Ini rencana bisnis, ya manajemen proses bisnis dan seterusnya harus kuat. Ini tadi Mbak siapa? Witri ya, Mbak Fitri, Witri, ya, Mbak Fitri. Fitri saya ketemu dengan Fitri. Ada lagi? Oh, Mbak Risma tanya lagi.
Pak Eko yang transfer tahun ini di semester 7 ini bisa ambil skripsi. Kalau SKS-nya sudah memenuhi, ya nanti silahkan konsultasi dengan PA. Asalkan dengan SKS-nya sudah memenuhi, nanti yang khusus yang transfer dilihat lagi mata kuliah yang diakui atau konversi yang diakui dulu berapa SKS, kemudian dijumlahkan dengan mata kuliah yang sudah diambil di apa di kampus atau di prodi itu berapa dijumlah. Kalau memang sudah 138 SKS-nya, maka silakan untuk mengambil dengan mengambil skripsi. Tetapi kalau masih kurang, ya belum bisa. Jadi nanti tolong dilihat dulu ya transkrip konversi nilainya yang dulu dari D3 atau S1 yang digunakan transfer itu diakui berapa SKS, kemudian dijumlahkan dengan mata kuliah yang sudah pernah diambil di prodi itu berapa. Ya. Nanti dijumlah kalau sudah memenuhi ya minimal 138, nanti silahkan bisa mengambil mata kuliah skripsi tetapi dengan syarat konsultasi dengan PA. Gitu Mas Hani. Mas Zino, mohon maaf Pak, apakah mata kuliah pilihan ini di akhir semester juga ada ujian? Yo jelas ada toh Mas, masuk mata kuliah lainnya ujiannya. Ada ujiannya, yo tetap ada ada perkuliahan, ada UTS, ada ujian, ada nilai akhir toh Mas. Ada Mas Zino. Sing ra nek ujiane kuwi karo liyane kuwi nek ujiane blas ya. Urung ono ujiane kuwi. Jadi hidup. Ya ujian hidup. Urung diuji hidup besok nek wis gabung wong loro kayak nek ujian hidup. Ngono lho. Nek ngene iki urung gabung niku cik seneng-seneng. Ngono Pak. Ayo toh, santai wae. Ya. Gitu ya Mas Yeno, ada ujiannya, tetap ada Mas. Mata kuliah di akhir semester ada ujiannya dan nilainya. Mbak Rina lagi tanya lagi, Pak Eko materi saged di-share ke ketua kelas. Mbak Rina ini kelas A, B, C. Mbak Rina, Puji ini kelas apa? Kelas A, B, C. Atau nanti ini di-share ya, materinya saya share ke ketua ke grup ketua kelas. Silahkan ada lagi. Oh kelas putus Mbak. Halo ya sudah ya. Oh Mbak Rina kelas C ya, nanti materi akan di-share ke ketua kelas C. Biar nanti untuk kelas C dan D diskusi ya, diskusi di grup untuk menentukan pilihan dari satu kelas. Tidak bisa beda ya karena hanya satu kelas. Kelas B dan C mohon didiskusikan ya. Di voting suara terbanyak sopo. Nah, pilihan A, B, C ya nanti yang suara terbanyak itu. Karena kan tidak mungkin untuk bikin kelas 2 kelas ya karena jumlahnya tidak memenuhi ya. Gitu Mas Mbak Rina ya. Mas Zinowi sudah ya. Pak jangan bawa-bawa orang lain loh. Aku ora nggawa orang lain loh, Mas. Aku nang kene dhewean, Mas. Aku ora nganggo sapa-sapa, Mas. Sampun Pak, terima kasih Pak. Oh nggih. Nggih. Tapi yang kemarin tuh kan ada KWU juga toh Pak. Oh Masuk KWU. Oh KWU. KWU. Ya. Oh itu pelatih itu KWU. Halo, Mas Zeno. Nggih, siap. Ya, yang kemarin itu pelatihan, KWU-nya itu pelatihan. Nah, karena ini posisinya kan baru pandemi kan tidak mungkin ada pelatihan bertemu langsung. Ya, itu KWU-nya kayaknya dari rektorat dihentikan dulu. Alhamdulillah. Ya, KWU-nya kayak belum ada. Tapi kalau yang mata kuliah pilihan itu nanti ada nilainya, Mas. Jadi tetap perkuliahan 16 kali itu ada UTS, ada UAS, ya ada nilainya. Nanti tetap masuk di transkrip nilai. Kalau yang pelatihan KWU kemarin kan tidak masuk di transkrip nilai. Gitu Mas ya. Oke, Pak. Siap Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Terus Mbak Witri, Pak itu sekali sekelas harus sama untuk lihat. Tadi kan sudah saya sampaikan yang Mbak Witri itu kan kelas B, karena kelas B kan jumlahnya sedikit Mbak. Ya itu harus satu pilihan, buka lebih dari satu kelas Mbak Witri. Jadi mau nanti Mbak Witri sama Mas Yogi ya, ketua kelasnya kan Mas Yogi, itu diskusi di grup. Di voting nanti pilihan yang mana, yang pilihan terbanyak itulah yang nanti di kelas itu untuk diadakan mata kuliah pilihannya itu. Karena kan jumlah kelas B itu kan tidak
lebih dari 30 ya. Jadi tidak mungkin untuk membuat 2 kelas. Itu Mas, Mbak Fitri ya. Mbak Fitri sudah makan? Kok perhatian mana Pak? Sesuai rasa komen. Ya, belum Pak, yuk makan yuk. Di mana? Tak hampiri, kowe nang anu to, nang Beteng to, hampir nang Beteng makan siang ya. Mas Wawan, apa ini Mas Wawan ini? Pak, kemarin saya pas saat ngisi konsentrasi salah dalam pemilihan. Tapi kemarin udah saya benerkan lagi, ngisi baru lagi, cuman ganti pilihan konsentrasi. Nanti tolong Mas Wawan WA sama Bu Hanifah yang pilihan yang benar yang mana ya. Kan berarti ngisinya 2 kali jenengan. Iya, pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, yang pilihan yang mau digunakan yang mana nanti tolong di hubungi sama Bu Hanifah. Itu ya Mas Wawan, Aji. Terus siapa lagi? Silakan. Yuk, Mbak Mila tanya deh. Gina Priani. Mumina telat. Mbak siapa meneh? Yuk, silakan. Nafi, Mbak Nafi. Mas Novanto, Mbak Nurul. Oke, oke. Mbak Puput, Putriana, sosis, Tegar. Yuk, ayo. Ya, Mas Wahyu. Lebih sarapan, Pak. Ya. Sudah ya. Wes paham ya, renek meneh ya, enggak ada yang tanya ya. Nanti kalau misalkan masih bingung bimbang mau milih apa, wah ini nek sing lagi mlebu yo sapa iki. Nanti silakan boleh WA atau tanya dengan saya boleh atau tanya dengan Bu Hanifah boleh kalau masih bingung. Bu Rina udah perwakilan dari salah satu toh yang wakil. Bu Rina, Rina tadi toh, Mbak Rina tadi toh. Ya, ini siapa nih Mas Fajar? Pak, mau tanya, kalau kelas B dan C hanya satu konsentrasi pilihan dan itu melalui voting, berarti pilihan di full form itu harus diisi. Ya, tetap diisi sesuai dengan hasil voting ya, Mas Fajar. Berarti nganu dulu, diskusi dulu. Nanti setelah diputuskan satu kelas itu pilihan misalkan pengembang informasi enterprise, maka satu kelas itu ya isinya sama, diisi itu. Karena yang kelas B C tidak mungkin untuk buka 2 kelas ini Mas ya, Mas Fajar. Itu yang lain. Oke. Ya. Oke, sudah cukup. Bu Hanifah mau nambahkan? Vina, Mbak Vina. Atau mau apa? Tanya apa? Boleh. Tanya, silahkan. Mumpung ketemu loh nang kene lho. Anda tinggal 2 semester lagi lek lulus loh yang 2017 itu. Persiapan, ojo dolan wae ya. Siap. Nah, anu ya toh, nek perlu Anda mulai dari semester 7 ini siapkan proposal skripsi mulai dari awal ini. Boleh, nanti konsultasi skripsi apa proposal. Itu enaknya apa, Pak? Mulai dari sekarang, mulai dari semester 7 ini. Jangan nunggu besok semester 8. Semester 8 yo kelatan malah suwe. Mulai dari semester 7 besok mulai disusun itu. Mau rencana mau bikin apa skripsinya ya. Proposalnya disiapkan. Konsultasi ya. Boleh. Besok pas masuk semester 8 atau mau masuk semester 8 apa proposalnya sudah siap, tinggal ajukan, tinggal ujian proposal, syukur-syukur sudah ya langsung setengah tahun renek, setengah semester langsung ujian skripsi lulus. Nah sing duwe gandengan lek nikah bener lah. Tanya ya Mbak Liana, tanya Pak, kalau pelatihan KWU-nya semester kemarin ditunda berarti semester. Nah ini Mbak Liana tadi saya sudah sampaikan belum ada informasi dari rektorat mengenai ke pelatihan KWU ya, karena posisi pandemi seperti ini ya direktorat belum berani mengeluarkan
apakah kalau pelatihan KWU-nya mau diadakan atau tidak ya. Karena kalau konsepnya kepelatihan ya harus harus ketemu. Tapi ini menunggu informasi dari rektorat ya Mbak Liana. Jadi itu kan pelatihan itu yang mengadakan adalah dari rektorat bukan dari prodi. Jadi kami hanya menunggu dari rektorat. Gitu ya Mbak Liana. Mbak Risma, mulai kapan Pak dibuka konsultasi proposal? Ya besok semester 7 silahkan kalau ada yang sudah punya ide, punya gagasan ya, mau bikin skripsi seperti ini silahkan konsultasi. Itu. Mbak Mila boleh nyicil, silahkan nyicil ide dulu. Punya ide ini Pak, gimana konsultasi? Oke, nanti silahkan bikin proposalnya, cari jurnalnya, itu jurnal sebagai pembandingnya. Mulai dari semester 7, jangan didadak semester 8, boleh. Mas Dino, untuk KWU sepertinya untuk angkatan sebelumnya saja Pak. KWU, biar semester 7 biar fokus ke depan. Alah, ya Mas Dino, biar fokus sama dia ya Mas. Ya Mas Dino, jadi kami juga hanya menunggu. Kami kalau tidak ada informasi dari rektorat ya tidak ada berarti. Kalau nanti ada informasi saya sampaikan, pasti akan saya sampaikan ke kelas. Kalau ada informasi dari rektorat mengenai pelatihan KWU itu. Tapi sampai sekarang belum ada ya informasi mengenai itu. Apakah mau ada pelatihan atau tidak, belum ada info. Gitu Mas Jeno. Udah? Yuk silakan lagi, boleh. Itu ya, jadi pesan saya jangan apa itu Mbak Risma, pelatihan itu termasuk pelatihan KWU itu adalah dulu kan sebenarnya KWU itu atau entrepreneur atau kewirausahaan 1, 2 itu digunakan mulai angkatan tahun 2019 atau 19. Cuma untuk yang sudah angkatan 2017, 2018 dan yang kemarin tahun kemarin 2016 itu ada tambahan pelatihan kewirausahaan. Kalau yang 2019 itu sudah ada mata kuliahnya kewirausahaan 1, kewirausahaan 2 itu adalah mata kuliah penciri PT, itu mata kuliah dari rektorat langsung ya, yang mengadakan langsung dari rektorat mata kuliah itu. Nah, kebetulan kan yang angkatan 2017, 2016 itu kan kemarin belum ada. Dari rektorat kemarin itu mengadakan pelatihan. Yang berjalan kan baru kemarin 2016 ya, 16 itu berjalan. Nah, sebenarnya kan tahun ini ada, semester kemarin sebenarnya ada, tapi karena pandemi ini maka ya rektorat belum mengadakan itu. Itu ya. Ini apalagi nih, Mbak Mita Karisma. Pak, nanti konsultasi mengenai proposal script suite. Wah, script suite ini skripsi maksudnya. Skripsinya baiknya ke siapa ya? Ke PA, ke dosen tertentu. Silahkan. Misalkan Anda cocok dengan dosen A, ini boleh konsultasi dengan dosen atau konsultasi dengan PA atau konsultasi dengan prodi, boleh silahkan. Tidak apa-apa, bebas. Ya, atau enak mau konsultasi ke mata bahasa siapa. Ke dosen tertentu juga boleh. Ke PA, ya boleh. Ke prodi, boleh. Mas Solis, Pak kebetulan KP saya belum ada KP kayak bakdo kucing ya orang-orang. Mas Solis yang di Lampung ke KP ini no mas masuk orang rampung nek KP orang rampung rasa dicat kene wae WA pribadi wae ndak do ngerti mas ya Solis. Diselesaikan dulu mas ya. Jadi syarat untuk bisa nanti mengambil skripsi itu KP harus selesai ya. Nanti kalau KP-nya tidak selesai, nanti semester 8 tidak boleh mengambil skripsi. Makanya mumpung ini masih besok semester 7, KP mohon segera diselesaikan. Itu ya, Mas Solis, segera diselesaikan Mas, biar nanti tidak menghambat pada itu mengambil skripsi di semester 8. Oke, ya siap, segera diselesaikan. Sama pembimbingnya siapa, dihubungi lagi pembimbingnya, terus diselesaikan. Dan diharapkan semester 7 selesai KP-nya, sehingga tidak menghambat nanti pada itu mengambil skripsi di semester 8. Untuk persyaratan skripsi yang non-muslim gimana Pak? Baca doa, aduh. Nah kemarin sudah ikut sosialisasi belum ya?
Oh, itu berarti kalau yang non Muslim itu apa namanya ada minta surat ya surat keterangan dari tempat ibadahnya masing-masing bahwa Anda itu adalah aktif kegiatan di tempat ibadah misalkan di gereja misalkan ya aktif kegiatan di gereja itu ya kemarin untuk sosialisasinya itu Mbak Risma. Kok Nila tanya lagi konsultasi ke siapa Pak proposal. Oh, ke PA boleh, ke saya atau Bu Hanifah atau Prodi boleh, ke dosen ya juga boleh. Silahkan Anda matap sama siapa mau konsultasi. Ya, gitu. Oke, ya sudah cukup. Ada lagi? Ya, Halo, Waalaikumsalam Assalamualaikum. Mas Ino. Ya, apa? Silakan. Ini saya mau tanya ya Pak ya, di semester 7 ini kan ada eh, 3 mata kuliah pilihan ya Pak ya. Hmm. Kan di sini kami kan belum paham untuk materi dasarnya mungkin nantinya. Nah, nanti kalau sudah berjalan sekitar mungkin beberapa minggu atau sebulan, 2 bulan, itu mata kuliah pilihan tuh sudah tidak bisa diganti lagi ya Pak ya? Tidak bisa. Jadi kalau sudah memilih ya itu. Oke, siap. Kalau Terima sudah kasih Pak. dipilih dari makanya harus pilih ya itu tadi. Engkau sholat istiqoroh sih untuk memilih itu ya. Oh, siap. Oke. Dipilih Takutnya nanti kan waktu di ya. awal memang belum tahu dasar-dasarnya nanti apa aja gitu Pak. Ya, Terus ternyata berminat ke yang mata yang kuliah lain. pilihan yang lainnya gitu. Ya, makanya Hmm. dipilih mulai sekarang dipikirkan yang mana yang matang ya, pilihan matang. Nanti kalau nanti yang sudah memilih karena sudah mengisi KRS kan berarti sudah masuk sistem tidak bisa pindah. Iya siap Pak. Ya, Atau gitu ya. mungkin untuk dasar-dasarnya nanti bisa kami diberikan atau enggak Pak? Kayak gitu ya Pak. Dasar apanya? Yang akan dipelajari nanti. Inilah yang inilah. Ya, bisnis ini kan nanti diambil di peminatan yang pertama yaitu pengembangan sistem informasi enterprise dan ya technopreneur itu mengenai apa namanya bagaimana membuat bisnis itu menggunakan teknologi informasi apa namanya bisnis elektrobisnis. Kalau forensik digital ini lebih ke bagaimana mengamankan. Ini kan harus kuat. Ini ada keamanan sistem informasi. Maka Anda harus lulus mata kuliah ini dulu untuk bisa. Jadi ini kan 3W berarti spesialis basis data ya. Berarti pada waktu Anda ingin mengambil spesialis basis data, maka dilihat ini. Kan ada mata kuliah forensika digital. Syaratnya adalah keamanan sistem informasi. Maka mata kuliah keamanan sistem informasi Anda harus sudah ambil dan lulus. Ya, lulus untuk bisa mengikuti ini. Ini lebih keamanan data digital ya. Dan ini integrasi aplikasi korporasi. Nah, ini syaratnya nih pengujian perangkat lunak. Apa namanya? Pengujian perangkat lunak di semester 6 ya. Semester 6 kemarin ada pengujian perangkat lunak, tidak salah. Kita harus lulus itu. Itu bagaimana mengintegrasikan aplikasi secara corporation ya. Itu di mata kuliah pilihan untuk profil pengembang sistem informasi enterprise. Kemudian yang keempat data warehouse. Ya ini data warehouse ini untuk spesialis basis data. Maka ada harus kuat di database-nya. Ya, di database-nya harus kuat. Nah, nanti ada ini olahannya mengolah data, ya mengolah database, penggalian data. Atau nanti mungkin bisa disampaikan silabusnya Bu Hanifa. Bu Oke, Hanifa. oke, oke. Ya, nanti ada silabusnya biar nanti di share Bu Hanifa bisa dibaca. Kira-kira mata kuliah itu isinya apa? Itu ya Mas Yeno. Iya Pak, siap Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya. Terus ada lagi? Pak nanti bisa macam-macam share kah? Oke, nanti di sini di-share. Materinya di-share. Udah, oke. Ada lagi? Cukup?
Wis Bu Hanifah, Bu. Sudah belum? Cukup ya Bu ya. Oke, baik cukup ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin itu yang itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kalau masih ada yang bingung, masih ada yang belum jelas, boleh tanya ya secara langsung melalui WhatsApp atau melalui melalui chat lewat WhatsApp atau lewat SMS atau lewat telepon langsung juga boleh. Silakan nanti ke saya atau ke Bu Hanifah. Ya nanti setelah ini materi kan di-share sama Bu Hanifah, materi PPT yang saya sampaikan ini tadi, dan nanti mungkin Bu Hanifah juga akan sedikit share silabus mengenai mata kuliah itu. Nanti kira-kira yang dipelajari apa. Intinya jangan bingung ya, rasa bingung, rasa galau. Ya, itu mata kuliah itu mendukung untuk nanti mengambil profil lulusan itu. Nanti misalkan skripsinya tidak sesuai itu ya udah apa-apa, yang penting kan sesuai dengan profil lulusan, visi misi dari prodi gitu ya. Jadi itu tadi pesan saya, segera pilih pilihan, kemudian nanti semester 7 bisa dipikirkan skripsinya, proposalnya segera dipikirkan, mau bikin apa itu segera di konsultasikan. Kalau punya ide atau belum punya ide ya boleh share dengan temannya atau share dengan siapa untuk kalau belum punya ide. Tapi kalau punya ide boleh konsultasi, kira-kira idenya ini bagaimana, bisa diberikan masukan. Itu ya cukup ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.